Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak salih wasalihah kelas 5 SD Tisman bin Affan? Semoga semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, untuk materi hari ini kita masuk di tema 5H, subtema 2, pembelajaran 1 sampai 6, mata pembelajarannya bahasa Indonesia. Untuk tujuan pembelajaran yang pertama, kita dapat mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi, menjelaskan peristiwa dalam teks non-fiksi, mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi, menceritakan kembali isi teks non-fiksi, mengidentifikasi informasi, dan juga mendiskusikan peristiwa dalam teks non-fiksi. Baik, yang pertama ya, Ibu akan mereview kembali. Silakan dibuka buku paketnya halaman 47. Teks non-fiksi merupakan tulisan yang berisi fakta dan sesuai data ya. Dan teks ini dapat kita temukan di surat kabar, artikel di internet, biografi, teks sejarah, atau teks dalam jurnal ya. Jadi ini bukan cerita rekaan atau hayalan. Bagaimana sih cara mengidentifikasi urutan peristiwa dalam teks non-fiksi ya? Jadi kalau kita membaca satu teks kan pasti ada ceritanya. Nah, bagaimana kita mengurutkan peristiwa yang terjadi? Yang pertama, baca teks dengan seksama dari awal hingga akhir. Tentukan kalimat utama, tandai kata yang kamu anggap sebagai kata kunci, dan buat dalam peta pikiran atau diagram alir. Nah, contoh kalau peta pikiran kalian paham ya. Kalau diagram alir ini ada contohnya di halaman 46 buku paket ya. Jadi dia biasanya memanjang ya. Selain mencatat peristiwa penting yang dapat diketahui dengan menjawab yang berkaitan dengan teks dengan cara adik Simba ya. Jadi selain mencatat, kita juga dapat mengetahui isi teks dengan cara menjawab pertanyaan. Bagaimana cara menjawab pertanyaannya? Dengan menggunakan adik Simba. Ya, adik Simba. Kalian harus paham maksud dari masing-masing adik Simba. Ya, siapa itu menanyakan nama orang biasanya, ya kan? Mengapa, bagaimana, menanyakan cara, apa, ya, menanyakan berita dan sebagainya. Itu harus sudah paham. Kemudian, setiap paragraf dalam teks mengandung peristiwa penting yang akan menambah wawasan kita. Menghimpun artinya mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi penting dalam teks ya. Jadi menghimpun itu artinya mengidentifikasi. Jadi setiap paragraf dalam teks itu mengandung peristiwa penting ya yang akan menambah wawasan kita. Nah, caranya kita bagaimana caranya mengetahui peristiwa penting tersebut, yaitu dengan menghimpun, mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi penting ya. Peristiwa-peristiwa penting dalam teks non-fiksi dapat pula ya, maksudnya itu dapat pula disampaikan secara lisan dengan bahasa yang jelas sehingga pendengar dapat memahami informasi yang disampaikan ya. Jadi tidak hanya dengan mencatat, kita juga bisa langsung memberikan informasi secara lisan, secara langsung ya. Kan yang kita bahas dari awal itu kan mencatat, tapi bisa pula kita mengucapkan dengan lisan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menemukan informasi penting ya, sama dengan yang pertama kurang lebih. Yang pertama, baca teks dengan seksama. Yang kedua, pahami pernyataan umum terlebih dahulu. Pahami informasi penjelas dan pendukung, pahami kesimpulan teks ya. Memang tidak mudah untuk menemukan informasi penting ya. Kalau kita hanya membaca saja tanpa mengambil intisarinya, maka kita akan capai ya, akan lelah. Mengulang lagi membaca. Membaca seksama dan di setiap paragraf ya kita pahami, oh paragraf 1 tentang apa, informasi pentingnya, kalimat penjelas, kalimat pendukungnya apa, kesimpulannya dari paragraf tersebut apa. Itu kita catat ya sampai paragraf terakhir. Nah, dari situ nanti kita bisa mengambil kesimpulan. Ya, bisa juga membuat peta pikiran sehingga kita paham secara keseluruhan teks ini mengungkapkan peristiwa apa, sehingga kita bisa menarik benang merah ya dari semua paragraf yang ada. Ternyata ini benang merahnya, ternyata ini kesimpulannya
Ya, memang tidak mudah, perlu latihan yang sering. Di sini Ibu akan berikan latihan, kerjakan halaman 46 ayat membaca ya. Ini mengisi diagram alir ya. Ada diagram. Kan kalau biasa kita membuat peta pikiran untuk memahami mengurut suatu peristiwa dalam teks non-fiksi, kita juga bisa dapat menggunakan diagram alir ya. Dikumpulkan paling lambat jam 5 sore ya. Jadi halaman 46 itu mengisahkan tentang warga di Cianjur kesulitan air. Ingat ya, baca dengan seksama, kemudian pahami kalimat pernyataan umumnya, kemudian cari kalimat penjelas dan kalimat pendukungnya. Ya, setelah itu kalian pahami juga kesimpulannya ya. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu fiik. Alhamdulillah materi sudah selesai. Biasakan bertanya, mencatat, dan mengulang materi yang Bapak Ibu Guru telah kalian sampaikan. Insya Allah kita berjumpa minggu depan. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.